Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Semoga firman Tuhan ini meneguhkan kita, memberikan penghiburan di kala kita menderita, supaya jangan sampai kita memiliki hati yang tawar ketika penderitaan itu begitu berat. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita lebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara firman Tuhan Yesaya 35 ayat yang kelima. Dikatakan demikian. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, penderitaan, beban yang berat, pergumulan yang begitu besar bisa membuat kita menjadi lemah, bukan saja secara psikis tapi juga secara fisik. Keadaan bangsa Israel yang sudah terbagi dua itu, Samaria, ibu kota dari Israel Utara, jatuh ke tangan Asyur di tahun 721 sebelum Masehi. Sehingga mereka semua juga tertawan ke negara Asyur, dan juga mereka juga sampai terpecah-pecah kepada negara-negara yang lain. Demikian juga Yerusalem, ibu kota Yehuda, ya, mereka juga hancur, jatuh di tahun 587 sebelum Masehi ke tangan Babel. Sehingga mereka semuanya terbawa, tertawan ke Babel. Hanya sisa tinggal orang-orang yang sangat-sangat miskin dan tidak memiliki harta. Mereka menderita karena sebagian mereka dibunuh. Dan kemudian harta mereka dirampas. Hak-hak mereka diperkosa. Mereka tidak mendapatkan keadilan. Mereka dipaksa bekerja. Dan tidak memiliki harga diri lagi. Keadaan itu berlangsung begitu lama. Saudara-saudara, keadaan yang menderita begitu lama itu yang saya katakan tadi bisa bukan saja hanya mempengaruhi psikis, tapi juga secara fisik mereka. Di sini dikatakan saudara-saudara sampai mereka ini buta matanya dan tuli telinganya, kakinya lumpuh, tidak bisa bergerak karena lemah. Situasi yang berat itu membuat fisik mereka benar-benar hancur. Nah, di situasi yang tidak penuh, tiada harapan itu, maka Yesaya memberitakan pengharapan kepada mereka. Memberitakan kuasa Allah. Di tengah-tengah situasi yang seperti itu, yang mereka menganggap bahwa mereka tidak akan mungkin lagi bisa lepas dari Babel. Karena mereka sudah apatis, pesimis. Karena melihat bangsa Babel itu begitu kuat. Bahkan sampai mereka berpikir Allah pun tidak akan bisa melepaskan mereka. Bayangkan, Allah pun tidak akan bisa melepaskan mereka. Itulah cara mereka berpikir karena situasi yang begitu berat. Saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, penderitaan boleh datang kepada kita. Pergumulan, tekanan, beban yang begitu berat boleh datang kepada kita. Tapi jangan sampai kita kehilangan pengharapan, apalagi kehilangan iman, percaya kita kepada Tuhan. Ingat, Tuhan adalah penguasa dalam kehidupan kita. Kita harus yakin dan percaya bahwa hidup kita tetap berada dalam genggaman Tuhan. Yang kita butuhkan adalah percaya dan berbalik kepada Tuhan. Sama seperti bangsa Israel ketika diperdengarkan dalam situasi yang tidak ada harapan lagi itu, Yesaya memberikan satu nubuatan pengharapan kepada mereka. Bahwa Allah sendiri yang akan menunjukkan kuasanya. Sama seperti Allah telah menunjukkan kuasanya kepada bangsa Israel ketika mereka di Mesir. Dan situasi yang ini akan lebih besar lagi dan menjadi catatan sejarah bagi mereka. Sehingga mereka harus benar-benar menyadari dan mengakui bahwa memang hidup mereka ada di tangan Tuhan. Tuhan berkuasa dan berdaulat dalam kehidupan mereka. Jangan sampai ada orang yang berpikir bahwa Tuhan tidak punya kuasa, bahwa Tuhan sudah mandul, Tuhan tidak punya kekuatan lagi. Jangan sampai ada yang berpikir seperti itu.
Di tengah-tengah situasi apapun yang sedang terjadi, kita tetap harus berpengharapan dan percaya kepada Tuhan. Berserah terus kepada Tuhan. Kalau ekonomimu hancur, saudara-saudara, renungkan dulu sebentar. Siapa tahu itu karena dosa-dosa kita, karena kesombongan kita, karena keangkuhan kita. Maka berbaliklah kepada Tuhan. Ini dikatakan oleh Yesaya supaya mereka juga boleh meyakini Tuhan, percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Dan mereka berbalik, jangan mengandalkan dunia, jangan mengandalkan dewa-dewa yang lain, buatan tangan manusia. Tapi mereka sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Nah, di situasi yang seperti itulah bangsa Israel mau dihibur oleh Tuhan. Supaya mereka tetap percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Situasi yang seperti ini yang dikatakan tadi, makanya coba lihat caranya Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Itulah sukacita yang diberikan. Ungkapan sukacita. Karena apa? Karena kepedihan hati mereka, kesedihan mereka, yang tidak ada lagi sukacita di situ. Tapi ketika Tuhan menolong mereka, maka luar biasa sukacita. Bahkan padang kering, padang gurun bersorak-sorai, bersukacita. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, berbunga kembali. Kemudian apa? Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, karena mereka sudah tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Itu begitu luar biasanya. Nah, ini hari ini termasuk firman Tuhan ini. Pada waktu itu mata orang-orang buta. Jadi orang yang menderita itu akan jadi buta, akan menjadi tuli dan lumpuh. Itu yang saya katakan menjadi lemah fisik. Tetapi ketika Tuhan menghibur, ketika Tuhan membebaskan, maka mata mereka yang buta akan kuasa Tuhan, dan telinga mereka yang tidak pernah mendengar lagi kuasa Tuhan, maka mereka akan melihat dan dicelikkan, dan kaki mereka akan memperoleh kekuatan karena mereka melompat kegirangan karena kuasa Tuhan, karena berkat Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, jangan pernah hilang pengharapan, sampaikan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan akan yang berkuasa terus dan akan melepaskan hidupmu dari setiap apapun yang menjadi pergumulanmu. Tetapi yang inti yang perlu kita sadari, mari kita bersembah sujud kepada Tuhan. Kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkatilah itu. Ajar kami untuk semakin percaya hanya kepada Tuhan saja, dan berbalik kepadamu, mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Jangan biarkan penderitaan kami melumpuhkan, membutahkan, dan mengalahkan semangat kami. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, sudah dengarkan firman Tuhan, tetaplah semangat, percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.